Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 015. Saya mau pamitan pindah rumah. Karena saya tinggal di rumah ibu sudah 3 tahun lebih. Saya merasa tidak enak karena saya sudah lama tidak kerja di kantor Ibu Seinwa. Kecuali saya masih kerja di kantor Ibu Seinwa, saya masih tetap tinggal di sana. Kalau pindah dari rumah, rencana Nak Meizi mau tinggal di mana? Tanya Ibu Haja. Rencana saya mau tinggal di tempat usaha saya. Karena kemarin dulu saya ada tabungan sedikit. Jadi saya buatkan usaha jualan kecil-kecilan Bu. Jadi yang urus usaha itu siapa? Apakah Nak Meizi tidak kerja lagi? Tanya Ibu Haja lagi. Masih Bu. Tapi kalau di kantor perbankan saya sudah resign. Tapi sekarang saya kerja di kantor pusat perusahaan Bapak Marzegas, pemilik 5 perusahaan besar di kota kita ini. Cerita Meizi. Sudah berapa lama Nak Meizi kerja di sana dan di bagian apa? Tanya Ibu Haja ingin tahu. Baru masuk 3 bulan Bu. Awal kerja di bagian cleaning service selama 1 bulan. Masuk bulan kedua, saya diberi kepercayaan menjabat kepala kantor pusat. Cerita Meizi. Oh ya Bu. Bagaimana perusahaan Ibu Seinwa sekarang? Tanya Meizi. Perusahaan peninggalan almarhum papanya sekarang sudah pindah tangan. Karena Seinwa harus mendampingi suaminya bekerja di luar negeri. Mungkin bulan depan Seinwa berangkat. Jadi Ibu dengan siapa? Tanya Meizi. Ibu sama asisten rumah tangga saja. Meizi merasa kasihan mendengar cerita Ibu Haja. Tapi ia pun tidak bisa berbuat banyak kepada orang yang sudah membantunya selama ini. Jadi bagaimana Bu? Dengan rencana saya mau pindah rumah. Kalau dari Ibu karena rumah itu tidak ada yang mengurusnya, Ibu tidak mengizinkan Nak Meizi pindah. Tapi nanti Ibu bicara dulu dengan Seinwa kalau dia sudah pulang. Iya Bu, saya tunggu kabarnya. Kalau begitu saya pamitan dulu Bu. Hari sudah sore. Iya Nak Meizi, hati-hati di jalan. Iya Bu, jawab Meizi. Meizi pun pulang dengan rasa sedih karena dengar cerita Ibu Haja akan jauh dengan anak semata wayangnya yaitu Seinwa. Pada akhirnya ia tiba di rumah. Baru masuk rumah, handphonenya berbunyi. Ternyata ada chat yang masuk. Ia membaca chat itu. Tidak terduga chat yang baru masuk dari bos besar. Kalau pulang dari kantor besok tolong mampir ke rumah, kata bos besar. Siap Pak, jawab Meizi lewat balasan chat. Ia pun berpikir, ada apa yang terjadi? Hingga bos besar tiba-tiba menyuruh datang ke rumah besok. Jarum jam menunjukkan pukul 7.30. Seperti biasa Meizi berangkat ke kantor. Karena hari ini ada meeting. Pegawai dari kelima kantor cabang pun akan hadir. Meizi tidak bisa telat tiba di kantor. Karena ia akan memimpin meeting hari ini. Selesai meeting hari sudah sore. Akhirnya Meizi langsung pulang menuju rumah bos besar. Karena sudah janjian ia harus datang ke rumah bos besar. Mungkin bos sudah menunggu di rumah. Ia baru tiba di depan pintu gerbang. Pintu pun langsung terbuka. Mungkin Bapak Kodir, pembantu pengurus taman dari tadi menunggunya. Bapak Kodir langsung bilang, Tuan Besar sudah menunggu dari tadi. Ia bergegas menjumpai bos besar. Awalnya mereka berbincang tentang kantor maupun perusahaan. Bos besar bilang, Meizi, Bapak mau kasih kamu sesuatu. Bagaimanapun rasa di hati kamu, agar kamu bisa terima hadiah dari Bapak. Hadiah apa Pak? Yang mau dikasih sama saya? Tanya Meizi. Bapak Marzegas memanggil asisten rumah tangga dan pengurus taman yaitu Bapak Kodir. Setelah mereka berkumpul, Bapak Marzegas mengajak mereka berjalan menuju gerasi. Bapak Kodir pun membuka pintu. Terlihatlah sesuatu yang masih tertutup rapi. Meizi selalu bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang akan Bapak Marzegas hadiahkan dengannya? Bapak Marzegas bilang, yang terbungkus rapi ini, Bapak beli untuk kamu.
Bagaimana, bersediakah kamu menerimanya? Maisie hanya tersenyum saja. Walaupun belum tahu apa sebenarnya yang dibungkus besar dan rapi, Bapak Marzegas menyuruh Kodir untuk membuka. Maisie pun terkejut setelah melihatnya. Ternyata sebuah mobil mewah. Bagaimana sudah bisakah kamu menyetir? Tanya Bapak Marzegas. Sudah lama saya tidak menyetir. Terakhir papa masih hidup 5 tahun yang lalu, jawab Maisie. Ini mobil bapak beli untuk kamu. Rawat dengan baik. Pergunakan untuk keperluan kamu. Maisie mengucapkan terima kasih kepada Bapak Marzegas. Pada akhirnya Bapak Marzegas memberikan surat mobilnya. Sebelumnya saya mau tanya, apa dasar Bapak memberi hadiah dengan nilai begitu tinggi kepada saya? Padahal saya baru bekerja sama Bapak, tanya Maisie. Bapak memberi hadiah dengan nilai yang tinggi karena Bapak melihat kamu orangnya tulus dan sederhana. Kalau tulus, apapun kita kerjakan bisa dinikmati. Kesederhanaan saya karena saya tidak punya Pak. Bukan kan harta. Orang tua pun tidak punya, jawab Maisie sambil menundukkan kepala. Karena ia ingat kedua orang tuanya yang sudah tiada. Bapak paham itu. Tapi bagi Bapak kamu orangnya kuat dalam menghadapi situasi bagaimanapun. Maisie, hari sudah hampir malam. Kamu boleh pulang untuk beristirahat. Besok kamu mau ke kantor, kata Bapak Marzegas sambil memberikan kunci mobil. Iya Pak, sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih. Bapak Marzegas hanya tersenyum. Maisie pun bilang sama bos besar, biar saja dulu mobil di sini Pak, karena saya kesini naik motor. Bapak Marzegas bilang, kamu pulang naik mobil, biar motor yang ditinggal di sini dulu. Kapan-kapan kamu ambil, kata Bapak Marzegas. Maisie ikut saja apa kata bos besar. Ia pulang naik mobil. Tiba di rumah hari sudah malam. Ia langsung beristirahat di tempat tidur hingga terlelap. Hari sudah pagi. Maisie bersiap untuk berangkat ke kantor. Hari itu Maisie tidak lagi naik motor. Ia nyetir sendiri mobil barunya. Setiba di kantor, pegawai belum pada banyak yang datang. Ia langsung masuk ruang kerjanya. Hari itu Maisie merasa tidak enak badan. Ia menuju ruang wakil kepala kantor. Ia pamitan mau pulang cepat, karena ia kurang enak badan. Bapak wakil pun cuma mengiyakan. Maisie pun pulang. Di perjalanan, ia mampir di apotik untuk cari obat. Ia tiba di rumah. Habis minum obat ia berbaring di tempat tidur. Maisie baru mau istirahat. Terdengar suara orang mengucapkan salam. Tapi bagi Maisie suaranya tidak asing lagi. Ia bangun dan membuka pintu. Ternyata benar. Orang yang mengucapkan salam Ibu Haja bersama anaknya Seinwa. Ia pun mempersilakan masuk. Ia lantas bertanya sama Ibu Haja sama Ibu Seinwa. Kok tahu saya di rumah? Padahal Ibu tidak menelpon dulu kalau mau kemari. Ibu sama Seinwa pulang belanja. Kebetulan lewat sini. Ibu minta untuk mampir dulu. Karena Ibu melihat ada mobil yang parkir. Sebenarnya itu mobil siapa? Tanya Ibu Haja. Itu mobil hadiah dari bos besar Bu. Bos besar membelinya untuk saya pakai. Syukurlah nak Maisie. Kalau ada yang perhatian sama kamu. Iya Bu. Saya sangat bersyukur Bu. Maisie, kamu bilang kemarin mau pindah rumah. Tapi semalam sudah Ibu bicarakan dengan Seinwa. Seinwa tidak menyuruh kamu untuk pindah rumah. Karena rumah ini tidak ada yang mengurusnya. Benar Maisie apa yang disampaikan Mama? Kata Seinwa. Apalagi saya mau tinggal bersama suami di luar negeri. Jadi tidak ada yang mengurus rumah ini. Maisie menurutin saja apa kata Ibu Haja dan Ibu Seinwa. Ia merasa tidak enak kalau ngotot mau pindah rumah. Apalagi selama ini yang besar berjasa dengannya. Ibu Haja dan Seinwa akhirnya pamitan mau pulang. Setelah Ibu Haja pulang, ia melanjutkan untuk tidur kembali. Terima kasih Anda telah menonton video ini.
Tonton terus video selanjutnya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan ceritanya, jangan lupa di like, share dan di subscribe.